Welcome back to my channel Nadiat Maka Aqua Tips. Balik lagi barengan gue Nadiat Maka. Sekarang kita bahas tentang tema-tema pada aquascape. Nah, ya kan? Baru tahu kan bahwa aquascape itu banyak temanya, teman-teman. Saya tahu ini telat, justru setelah setting sono sini baru tahu. Maklum aja. Gue ini berangkat dari amatir yang sangat amatir, yang teramat amatir gitu. Akhirnya pelajarin sono sini, lama-lama jadi ngerti gitu. Dan akhirnya gue putusin bikin channel ini justru karena pengen sharing. Karena ternyata banyak banget orang salah di awal. Salahnya di awal. Jadi sangat-sangat bikin pusing itu karena udah startnya salah. Kita kayak nanggung kalau mau berubah. Sayang udah jalan, udah nanggung berjalan. Berarti kan harus hancurin lagi semua dari awal, ulang lagi dari awal gitu. Jadi tujuannya channel ini dibuat adalah supaya teman-teman justru bisa ngerti atau paham sejak mulanya gitu. Sejak awal sebelum memulai setup, paham dulu. Jadi begitu jalan enak, tinggal pelajarin, tinggal moles-moles dikit, salah di sini, perbaiki di sini gitu. Oke? Langsung aja, yang pertama adalah dari tema-tema aquascape ini. Yang pertama sebenarnya gini ya, sebelum kita membuat tema atau mengerti tentang tema-tema di aquascape, sebenarnya yang paling dasar teman-teman harus tahu adalah apa sih sebenarnya aquascape itu gitu. Aquascape itu terdiri dari dua kata, aqua, bukannya air minum ya, ini beda ya, itu merek ya. Terdiri dari dua suku kata ya, karena aquascape itu dalam satu kata yang utuh. Terdiri dari satu kata, yaitu aqua, artinya air, dan scape, artinya pemandangan. Jadi kalau digabung, sebenarnya aquascape ini adalah seni tata letak pemandangan di dalam wadah berisi air gitu. Jadi aquascape adalah satu tata letak pemandangan ya. Kita membangun atau membentuk suatu pemandangan yang cantik di dalam suatu wadah yang disebut akuarium yang berisi dengan air gitu. Sebenarnya pada mulanya aquascape cuma punya 3 tema teman-teman, yaitu adalah natural yang diprakarsai oleh Takashi Amano pada tahun 90-an, orang Jepang. Kalau saya nggak salah dia adalah fotografer. Dan yang kedua adalah tema Iwagumi. Nah, yang ketiga adalah tema Dutch style. Dutch dari kata Belanda. Dutch style tuh nggak pakai nggak pakai batu dan nggak pakai akar-akaran, bener-bener pepohonan doang. Gitu. Nah, dari tiga tema ini, natural, Iwagumi, dan Dutch style, berjalan seiringnya waktu ada lagi turunan-turunan dari 3 tema ini. Yang pertama adalah turunan dari temanya natural. Dari temanya natural ada tema gunung, sungai atau waterfall, dan juga tema hutan atau jungle. Sebenarnya tema natural seperti ini nih, ini tema natural ya. Oke. Nah, pada tema natural ini konsepnya adalah membuat akuarium, desain di dalam akuariumnya kita sealami mungkin, seperti seolah-olah tidak ada campur tangan manusia. Jadi alami banget, sesuai dengan situasi kondisi alam ya gitu loh. Bentuk air, ada daun, ada pohon, ada akar, ada batu. Nah, yang kedua turunan dari natural, makanya disebutnya ada gunung atau perbukitan. Nah, itu adalah membuat desain seolah-olah di area pegunungan atau perbukitan. Maka kalau udah ngomong gunung pasti bermain di bebatuan gitu loh ya. Maka itu teman-teman juga harus pahami nanti tanaman apa aja yang cocok dengan tema pergunungan atau perbukitan. Nggak bisa semua tanaman dimasukin di setiap tema. Setiap tema punya gayanya sendiri, punya tanaman yang cocok dan tidak cocok. Paham ya? Kadang-kala kalau kita paksa-paksain jadinya nabrak gitu. Contoh tanaman yang gede-gede banget daunnya. Kan kita lagi ngomongin gunung, kok daunnya gede-gede banget sih? Kok lebih gede dari gunung? Aneh gitu. Yang kedua adalah sungai atau waterfall. Nah, tema sungai atau tema waterfall biasanya pakai pasir silika. Pasir silika itu pasir yang berwarna putih yang halus banget. Ini tema sungai. Lihat.
udah dibikin di tengah-tengah seperti seolah-olah sungai. Nah, bisa digabung dengan tema sungai, bisa digabung dengan tema waterfall. Nah, ini waterfall. Nah, ini waterfall yang berjatuhan seperti air di dalam air. Waterfall itu air terjun ya. Yang berjatuhan seperti air terjun ini adalah pasir silika. Seringkali orang memulai aquascape dan atau membeli atau men-set up akuarium menjadi aquascape di rumahnya karena ngeliat waterfall. Padahal waterfall bukan untuk pemula. Waterfall untuk profesional. Untuk orang yang ngerti banget. Karena maintenance atau perawatan waterfall nggak segampang itu juga, saudara-saudara. Teman-teman lihat sekarang waterfall ini dalam keadaan yang cantik dan rapi. Nih. Ini kan cantik banget nih. Tapi jangan lupa nanti kan lama-lama ada kotoran hewan, ada kotoran ikan, mungkin ada, kalau teman-teman miara udangnya kesedot juga mungkin jadi mati dan nyangkut gitu loh ya. Karena waterfall ini kan sebenarnya pasir silika muter-muter di situ. Gitu. Teman-teman bersih-bersihin akuarium pada waktu water changing, bisa terjadi pergeseran, mampet gitu loh ya. Jadi waterfall tidak untuk pemula. Waterfall dipakai untuk pro atau orang yang sudah lama atau ngerti banget bermain aquascape gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tema jungle atau hutan. Sebenarnya tema jungle atau hutan ini juga asik, seru. Teman-teman harus timbulin kesan misterius kalau menurut gue ya. Ini penilaian gue pribadi. Begitu temanya jungle, ada kesan misterius. Terutama kita biasanya bermain di batang-batang pohon. Ya, nih lihat contohnya ini. Kita bermain di batang-batang pohon atau akar-akar yang kelihatan di bawahnya rada-rada kelihatan tempat bersembunyikan. Nah, ini temanya jungle. Jungle tuh seperti ini gitu. Jadi nggak terlalu banyak pohon yang bagaimana. Pohon biasanya ada di bawah-bawah akar atau di bawah batang pohon gitu. Nah, lalu ada beberapa tanaman karpet sedikit-sedikit aja, tidak full, dan memilih beberapa batu-batuan kecil, mempercantik atau membuat si tema ini menjadi lebih alami dan natural. Jadi tema natural kalau teman-teman lihat semuanya tema gunung, tema sungai, ataupun waterfall ataupun tema hutan, pasti semuanya temanya kelihatan natural atau alam banget gitu, alami banget atau alam banget gitu. Itu cantik dan enak dinikmati, ya nggak sih? Dan yang berikutnya tema Iwagumi. Tema Iwagumi itu punya ciri. Jadi setiap tema itu punya ciri. Iwagumi itu memiliki ciri dengan bebatuan dan dikelilingi oleh tanaman karpet. Paham ya? Itu ciri utamanya. Ciri utamanya adalah bebatuan dan diiringi dengan tanaman karpet. Batuan di Iwagumi style itu biasanya dan tidak wajib, biasanya ganjil, angkanya 3, 5 dan nggak terlalu banyak. Biasanya diambil beberapa batu gede ditaruh di tengah, 3 ataupun 5 sesuai akuarium teman-teman ya. Lalu dikelilingi tanaman karpet, dibuat bergelombang, substratnya dibuat bergelombang supaya lebih natural. Jadi kenapa dibuat ganjil batunya? Karena di alam suasananya seperti itu, katanya begitu. Nggak ada yang selalu pas-pas genap-genap seperti itu, makanya ganjil gitu. Lalu yang berikutnya adalah tema Dutch style. Seperti namanya Dutch yang artinya Belanda, artinya Dutch style itu adalah konsep tertua di tema aquascape. Dutch style sendiri mengusung atau Yang berikutnya adalah tema Dutch style. Seperti namanya Dutch yang artinya Belanda. Seperti bagaimana kalau kita lihat begitu ngomongin Belanda tuh biasanya warna-warni bunga-bunga di taman gitu ya. Oleh karena itu tema Dutch style itu mengusung perpaduan tanaman atau pohon-pohonan di dalam air dengan beragam warna. Jadi warna-warni. Jadi sebenarnya seni nyusun aja. Seni nyusun tanaman secantik mungkin, seberagam mungkin, se-colorful mungkin, berwarna-warni mungkin gitu ya. Dan meletakkannya di atas, di bawah, di kanan, di kiri. Sedemikian rupa jadinya cantik gitu. Jadi seolah-olah kita membuat taman bunga di dalam akuarium atau di dalam air. Itu temanya Dutch style. Ini adalah tema tertua guys. Gampang nggak? Ya kalau menurut gua gampang-gampang susah ya. Karena gampangnya karena nggak perlu banyak batu dan kayu atau akar. Mereka cuma butuh substrat yang sehat
gitu. Yang susahnya adalah substrat yang sehat dan memelihara atau mempertahankan tanaman-tanaman ini agar tetap hidup. Beberapa diantaranya rimbun, hijau, berwarna. Kayaknya susah ya, lebih ke arah susah sih kayaknya. Ya pokoknya susah gampang terserah kalian lah ya. Tapi menurut gue sih kayaknya susah. Kalau gue nggak suka ribet, nih ribet banget karena benar-benar harus ngidupin tanaman, ikannya sedikit. Jadi jangan dibalik, jangan ikannya banyak. Nanti apalagi salah pakai ikan, nanti pakai ikan yang semi atau agresif, hancur deh. Dat style kalian, tema di dalam dat style kalian berantakan. Oke? Jadi ingat, dat style itu nggak pakai batu, nggak pakai kayu. Udah nyusun aja tanaman secantik mungkin. Pakai banyak tanaman berwarna-warni. Oke? Dan yang berikutnya adalah biotop style atau tema biotop. Biotop itu artinya duplikat dari alam asli. Misalkan kalian membuat akuarium, aquascape dengan biotopnya Amazon. Artinya kalian harus survei atau riset lah ya, bukan survei. Berarti kalau survei harus datang ke Amazon. Riset di YouTube, di Google. Sungai Amazon di dalam dasar sungainya atau di bawah sungainya itu seperti apa sih? Susunannya seperti apa? Udah plak-plak aja. Kalau kalian lihat nih ada satu foto Sungai Amazon, udah plak ambil satu tema itu, susun sedemikian rupa seperti itu, semirip mungkin. Ikannya juga sama, disesuaikan sama ikan di Sungai Amazon tersebut. Pohonnya, jenis tanamannya, jenis batuannya, jenis kayunya. Nggak bisa tuh misalkan di Amazon pakai tanaman apa ya, rotala misalkan saya juga nggak tahu rotala di Amazon atau enggak. Misalkan pakai rotala, gue nggak mau pakai rotala deh, gue pakainya ini aja, Eregiadensa deh. Nggak bisa, berarti kalian nggak biotop. Kalau biotop itu wajib ya, tumbuhan, tanaman, kayu, batu, ikan, konsep tata letak harus sesuai dengan tempat aslinya ya, harus sesuai dengan tempat aslinya, semirip mungkin. Begitu beda udah nggak jadi biotop, beda berarti udah bukan biotop lagi. Paham ya? Nah, jadi sebenarnya urutan yang tepat dalam membuat aquascape atau men-setting aquascape, urutannya yang tepat adalah teman-teman pertama pasti beli akuarium dulu lah ya, beli dulu akuariumnya. Yang kedua, disesuaikan dengan akuarium, teman-teman nyari tema apa ya yang sesuai dengan akuarium gue, tema apa yang sesuai dengan karakternya gue, karakteristiknya kita kan beda-beda. Kalau teman-teman yang sukanya tenang, pasti bakal memilih salah satu dari temanya natural atau keindahan, kecantikan, bakal milih ke dat style. Temanya teman-teman suka yang rada-rada misterius, teman-teman bakal pilih tema jungle gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan akuarium, besarnya akuarium. Jangan sampai akuariumnya kecil lalu ngebanting, terlalu sempit, terlalu berantakan juga jadi jelek. Ingat, kita memelihara atau membentuk men-setting aquascape tujuannya adalah keindahan. Begitu berantakan dan tidak indah udah bukan aquascape ya teman-teman. Setelah teman-teman membeli akuariumnya yang pasti, lalu menentukan tema, yang ketiga adalah membeli hardscape yang sesuai dengan tema yang kita perlukan, seperti batu, kayu, pohon lah ya, batang-batang pohon maksudnya, substratnya. Baru berikutnya adalah jenis-jenis tanaman yang sesuai dengan temanya kita. Baru setelah itu kita harus mulai pikirin filtrasi. Artinya filter air, perputaran air di dalam si akuarium atau di dalam aquascape. CO2-nya bagaimana? Karena kan begitu teman-teman pakai banyak. Kalau teman-teman pakai banyak tanaman, udah pasti kalian membutuhkan support CO2 tambahan ya. Kalau teman-teman pakai tumbuhannya banyak, kalian butuh support CO2 yang lebih banyak. Dan juga oksigen masuk bagaimana, filtrasi airnya bagaimana, penyaringan kotoran seperti apa, itu kita pikirin. Baru berikutnya kita menentukan jenis ikan yang sesuai dengan tema kita. Ikannya apa ini? Berapa banyak jumlah ikannya? Gitu. Jadi jangan kebalik-balik. Biasanya kita kan pilih ikan akuarium, beli ikan baru milih tema baru. Wah, kalau bukan ikannya pada mati, kalau nggak teman-teman yang pada stres, pusing. Percaya deh sama saya, oke? Ingat teman-teman, aquascape itu seni. Seninya seni apa? Yang paling pertama adalah seni merawat air. Jadi kita di dalam aquascape itu kita disebutnya scaper. Para scaper harus bisa mengontrol air, seni merawat air dan menata tata letak
semua yang ada di dalam akuarium kita menjadi cantik, menjadi akuarium yang enak dipandang, menenangkan hati dan jiwa, membentuk satu ekosistem baru, ekosistem yang sehat yang perlu campur tangan kita teman-teman, karena tidak terjadi secara alami, maka perlu campur tangan kita, sehingga kita perlu rajin untuk merawatnya. Kalau teman-teman kayaknya bakal males banget merawatnya atau bakalan nggak terawat, mendingan gak usah dimulai dari awal gitu ya. Dan bukan hanya ikan atau bukan hanya tanaman, tapi keseluruhan dari akuarium ini, di dalam akuarium ini, dan semuanya dimulai dari air. Semuanya harus dirawat, semuanya harus di-maintenance dengan baik. Oke? Salam sehat, salam aquascape dari gue. Salam para pemula yang akan memulai bermain air. Dan tentukan pilihanmu sejak semula. Tema yang tepat, tema yang mudah, tema yang sesuai dengan kita akan membuat kita lebih bahagia. Oke, bye!